Di atas kecepatan 30 kilometer per jam, aku menyisir jalan ini. Dengan earphone yang menyangkut hanya di telinga kiri dan membiarkan yang satunya, aku bertemu udara sebelum pagi. Ia mengetuk-ngetuk hidung hendak bertamu, katanya. Di luar cuaca masih dingin. Aku rasa matahari akan terlambat bangun pagi ini. Mendung abu-abu yang ikut menggantung rendah di atap gunung pasti ingin kembali menyelimuti matahari. Banyak yang aku temukan setiap harinya, setiap paginya. Di antara ratusan pohon pinus yang menjelma menjadi pagar, aku melihat dua orang berjalan sedikit membungkuk, menggendong puluhan ranting di ujung punggungnya untuk dijadikan penghangat di kala hujan. Kadang, aku juga mendengar suara dari ribuan daun yang bersalaman tertiup angin. Beberapa di antaranya melepaskan pegangan dari ranting agar bisa mencium tanah. Dan untuk pagi ini, aku ingin bertemu orang asing. Dengan lampu yang masih menyala kuning, mereka yang duduk di tempat tersebut saling bercerita sambil mengunyah tempe yang baru saja matang. Aku ikut duduk, memesan satu gelas minuman hangat, lalu berkumpul bersama mereka, menyimak cerita demi cerita yang sering kali membuat aku mengucap pujian untuk Tuhan. Seorang bapak yang rambutnya tertutup kopiah berkata, "Kami ini orang biasa, Mas. Rakyat kecil, rumah kami kecil, halaman kami memang tak selapang yang ditampilkan di acara televisi. Kompor kami bahkan masih menggunakan kayu. Tapi kalau urusan din, sepertinya kami yang berada di ujung-ujung gunung ini boleh sedikit tersenyum, sedikit lega." Kata teman saya yang sekarang bekerja di kota, Mas. Kota memang banyak sekali masjid-masjidnya. Bahkan, sebagian besar ada yang mengkilap. Sinarnya memanjang kemana-mana. Toa yang ada di pucuk menaranya juga berteriak tak kalah garang 5 kali sehari. Tapi, sekali lagi, ini kata teman saya loh, Mas. Masjid mereka jarang ada yang tembus 2 baris. Aku menganggukkan kepala 3 kali, mengangkat gelas, lalu meminum sedikit untuk mengusir udara dingin. Bapak itu melanjutkan, "Tapi kalau di desa-desa, Mas, mungkin bisa tembus sampai 3 baris. Nanti, kalau Mas tidak percaya, Maghrib dan Isya bisa pergi berjamaah bareng saya. Di sepanjang jalan, Mas akan melihat barisan dari jamaah ibu-ibu yang membawa senter di tangan kanannya dan menggandeng anak-anaknya di tangan satunya. Masjid ramai, Mas. Seperti Jumatan. Bedanya, matahari tidak ikut sholat kalau masih petang." Aku melambungkan senyum karena disodori tempe hangat oleh bapak yang duduk di sebelah kiri. Percakapan pagi itu merambah kemana-mana. Dari mulai surau-surau kecil sampai ke ternak-ternak yang kian membesar. Aku menyudahi persinggahan pagi itu. Minumanku sudah habis. Waktuku juga. Aku kembali ke atas jok motor yang malah bertambah dingin, menaikkan resleting jaket, lalu memutar pergelangan tangan kanan. Susunan rangka besi tua itu kembali melaju, pelan-pelan, menyisir jengkal demi jengkal aspal jalanan yang sesekali tidak rata. Sebentar lagi, pagar-pagar pohon pinus mungkin akan habis. Udara yang tadinya sejuk dan terlalu mudah untuk dihirup akan berganti rasa hangat dari nafas matahari. Mendung mulai ditarik dari langit. Bersamaan dengan itu, bulatan bola api di atas bumi mengerjap-ngerjapkan matanya. Pelan-pelan. Suara yang menyangkut di telinga kiriku berganti suara setelahnya. Dengan bisikan yang tak kalah lembut dari awan, suara itu berucap, "Ikhfadillaha yakhfadka." Jagalah Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menjagamu. Jagalah Tuhan di saat terik, maka
Tuhan akan menjagamu di kala petang. Polanya akan selalu seperti itu. Ada sebab yang menimbulkan akibat. Penuhilah janji Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan semua janjinya tanpa salah alamat. Suara dari dalam telingaku berhenti sejenak, berganti hembusan nafas berat yang terdengar beberapa kali. Aku berhenti sejenak, membuka kaca helm yang sejak tadi menunduk bertatap angin, lalu mendongakkan pandangan ke hamparan biru tua yang ada di atap langit. Aku memejamkan kedua mata. Suara-suara di dalam dada yang sejak tadi diam mengangguk-angguk, kini mulai terdengar ramai. Satu bait doa terucap dalam sunyi yang paling sunyi. Bait doa kedua yang ikut terucap dengan sendirinya tetap tidak mau mengubah sunyi menjadi berisik-berisik kecil. Lalu kemudian bait doa yang ketiga diucapkan. Kali ini dengan sebuah suara. Tuhan, aku memohon kepadamu semua jenis kebaikan yang akan datang dalam waktu cepat atau yang mungkin akan mengejutkanku di kemudian hari. Kebaikan dari apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua jenis keburukan yang mungkin datang setelah ini atau yang berusaha menerkamku tiba-tiba. Lindungi aku, Tuhan, dari keburukan yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Tuhan, dengan seluruh nama baik-Mu, aku memohon kepadamu tentang kebaikan yang pernah diminta oleh hamba dan juga nabi-Mu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabi-Mu pernah berlindung darinya. Tuhan, aku memohon surga kepada diri-Mu dan aku juga memohon segala perbuatan serta perkataan yang mendekatkan aku kepadanya. Aku berlindung kepadamu, Tuhan, dari jilatan lekuk api yang tak pernah padam, dulu sampai nanti entah kapan. Aku berlindung atas segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepada api tersebut. Dan untuk yang terakhir, Tuhan, dengan segenap nama-nama baik-Mu yang aku ketahui maupun tidak, dengan segenap rindu untukku padamu, aku memohon atas segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan untukku. Hendaklah Engkau jadikan kebaikan yang begitu banyak.